Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di hari Kamis ini, di jadwal di hari ini kita sudah kedatangan Ustadz kita, Ustadz Arman Rahman, yang insya Allah akan membawakan kajiannya yang bertemakan My Job, My Jihad. Ustadz, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Ustadz sebagai pembukaan itu Ustadz. Oh, langsung situ udah ada ya. Ya udah langsung aja Ustadz, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah pilih kita untuk duduk di tempat ini. Kita yang duduk di sini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah satu majlis yang amat sangat dimuliakan oleh Allah. Satu majlis yang amat sangat dicemburui oleh para malaikat-malaikat Allah. Karena itu untuk sempurnanya majlis kita, tidak bosan-bosannya kita sampaikan salawat kepada kekasih Allah, kepada orang yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan di yaumil akhir kelak, pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Karena asbab daripada pengorbanan mereka, kita dapat turut merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Sebagaimana biasa, ini adalah satu kajian yang saya beri nama kajian cerdas kolbu. Kehidupan sehari-hari juga banyak orang yang tidak mengenal. Apakah ada kewajiban dari setiap orang untuk mengenal asmaul husna? Kalau bicara mengenai masalah kewajiban asmaul husna, kalau tadi kita sepakat bahwasanya asmaul husna merupakan gelar dari zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kewajiban ini lebih mengarah dulu kepada zat Allah itu sendiri. Mengenal Allah itu jelas merupakan satu kewajiban di dalam memeluk agama Islam. Karena kita tahu rukun iman yang pertama itulah kita wajib percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kajian cerdas kolbu yang basicnya adalah Al-Asma'ul Husna atau sifat-sifat Allah yang sudah built-in di dalam diri. Dia pasti. Setiap manusia pasti dan pasti sudah memiliki sifat Al-Asma'ul Husna. Sifat yang akan kita bahas pada hari ini adalah sehubungan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Salah satu yang Allah katakan kepada kita di dalam Al-Quran, salah satu penegasan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Kalaulah pemahaman kita ibadah hanya sebatas pada yang ritual saja, sholat, puasa, zakat, haji saja, itu apa dong bedanya kita dengan jin? Jin juga beribadah kok. Feedback menghadapnya. Besar. Kalau pemahaman kita ibadah hanya sebatas pada yang ritual saja, apa bedanya kita dengan jin? Jin juga beribadah loh pada Allah. Mereka juga beribadah. Hanya yang membedakan ibadah jin dan pada kita manusia di dalam kehidupan kita, aktivitas di dalam kehidupan kita seluruhnya bernuansa ibadah. Contohnya gini, dalam satu hari di dalam kehidupan kita 24 jam itu semuanya ibadah. Bisa dinilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita lihat time management seperti ini.
Sepertiga dari waktu satu hari atau 8 jam kita pergunakan untuk bekerja, sepertiganya lagi untuk bersosialisasi, dan sepertiganya lagi untuk istirahat atau tidur. Artinya apa? Kalau umur kita 60 tahun, itu artinya sepertiganya atau 20 tahun kita pergunakan untuk bekerja. 20 tahun lagi untuk bersosialisasi, dan 20 tahun lagi hanya untuk tidur. Bisa kita bayangkan, kalau umur kita ini tidak ada nuansa ibadah di dalamnya. Paling tidak, sholat di mana sih misalnya? Sholat nggak mungkin orang kerja sambil sholat, nggak mungkin orang kerja sambil tidur. Sehingga sholat adanya di sini, masuk ke sosialisasi. Pada sosialisasi ini ada kita lagi main, kita macam-macam nih, kita ngobrol dan lain sebagainya, kita mandi, masuk di sini. Jadi kalau kita katakanlah sholat yang satu waktu, katakanlah hanya 5 menit saja, itu arti satu hari yang kita pergunakan untuk sholat hanya sekitar 25 menit saja. Kalau per sholat itu 5 menit. Artinya Pak, di dalam 60 tahun kehidupan kita, sholat itu tidak lebih dari 1 tahun saja kok. Kalau sholat kita pada Allah yang merupakan kewajiban utama kita pada Allah, tidak sampai 1 tahun dari 60 tahun kehidupan kita, apa pantas kita minta surga dari Allah? Karena itu saya katakan, Allah menciptakan kita tidak hanya sekedar untuk beribadah dalam pemahaman ritual. Seluruh kehidupan kita ibadah. Itu yang membedakan kita dengan jin. Bahkan kerja kita ibadah, tidur kita pun ibadah. Tidur kita kalau bisa dihitung sebagai ibadah loh. Kapan tidur kita dihitung sebagai ibadah? Kalau kita lakukan tidur itu mengikuti sunnah Rasul. Ada wudhu, menghadap ke kiblat, kemudian kita baca beberapa surat, kemudian kita tidur, baru itu dihitung sebagai ibadah. Bagi wanita bahkan diajarkan oleh Rasulullah zikir Fatimah. Jadi untuk menghilangkan capek-capek diajarkan zikir Fatimah. Zikir Fatimah ini diajarkan kepada putrinya Fatimah untuk mengobati capek-capeknya setelah bekerja seharian. Zikir Fatimah itu sebetulnya populer sekali sebenarnya. Cuma namanya saja barangkali kita tidak tahu itu zikir Fatimah. Jadi diajarkan pada Siti Fatimah putrinya sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dilengkapi dengan la haula wala quwata illa billah. Insyaallah capek-capek setelah bekerja seharian hilang. Itu disebut zikir Fatimah. Nah, sekarang saya ingin fokus ini. Jadi kerja kita itu ibadah. Tapi kerja yang ada nuansa ibadah di hadapan Allah seperti apa? Mari kita lihat dulu. Nah, salah satu hadis Imam Ghazali mengatakan man balagul arba'in lam yakhairu syarri fal jatajajilanar. Siapa yang usianya sudah 40 tahun tetapi kebaikannya belum juga bisa mengalahkan kejahatannya, maka siap-siaplah untuk mampir ke dalam neraka. Ada di dalam satu konsep barat, life begins at 40. Kehidupan dimulai pada usia 40. Tapi buat mereka 40 ini untuk kehidupan dunia. Jadi 40 rupanya adalah masa seseorang itu jadi matang. Matang secara fisik, baik matang secara ekonomi, matang secara intelektual. Pantas para nabi umumnya diangkat pada usia 40 tahun. Nah, ternyata Allah memberikan toleransi kepada manusia untuk mengejar urusan dunia hanya sampai 40 tahun saja. Kalau 40 tahun urusan cita-cita dunia belum tercapai, maka Allah mengajarkan pada kita agar kita mulai mempersiapkan kehidupan di akhirat. Bukan ditinggalkan ya, dunia tidak boleh. Karena Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan urusan duniamu. Karena kita juga ada tanggung jawab kita di dunia. Itu artinya pada usia 40 kita sudah mulai fokus untuk mulai memikirkan tabungan-tabungan akhirat kita. Karena itu hari ini kita akan membahas materi bahwasanya kerja ini nanti tidak hanya sekedar ibadah loh. Tetapi kerja kita merupakan jihad kita.
Mbak, ini kok bayinya bisa keluar ya, Mbak? Mbak, apa ada dispensasi di rumah sakit, Mbak? Mbak, ini apa yang bantu, Mbak? Mbak, Mas, ini kok bisa keluar ya? Hah? Bersabar dan tetap harus bersabar, menegarkan hati walau terluka. Kita tidak sedang bermimpi, kita tidak sedang bermimpi. Inilah hidup yang harus ku jalani, yang membuat aku Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang membedakan kita dengan jin, ibadah kita tidak hanya sekedar ritual saja. Bahkan kerja kita bisa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya katakan materi saya berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, tentu saja materi yang dibahas adalah Allah sebagai Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ini pernah saya sampaikan 2 tahun yang lalu kalau saya pertama kali di sini tahun 2010 pertama sini. Jadi 3 tahun yang lalu itu saya pernah menyampaikan materi Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu arti Allah Maha Pemberi segala macam rezeki. Dan untuk urusan rezeki ini satu garansi dari Allah, satu statement dari Allah bahwasanya rezeki itu hukumnya pasti Allah akan berikan kepada kita. Analoginya begini, anak lahir bukan atas kehendak mereka loh. Anak kita lahir atas kehendak kita, keinginan kita, harapan kita, doa kita kepada Allah. Dan ketika Allah berikan kepada kita anak keturunan, maka seluruh kebutuhan mereka pasti akan dipenuhi oleh kita sebagai orang tua. Itu pasti. Kita pasti akan memenuhi apa saja yang diinginkan, diminta oleh anak kita. Begitu juga Allah. Kita hadir di muka bumi bukan atas kehendak kita. Kita ada di muka bumi atas ketetapan Allah, atas kodrat Allah, atas sunnah Allah. Dan sebagai wujud tanggung jawab Allah menghadirkan kita ke muka bumi, rezeki kita dijamin. Dan itu hukumnya pasti. Kalau bicara rezeki bukan lagi insya Allah, pasti Allah akan berikan kepada kita. Sama seperti kematian. Kematian itu hukumnya pasti. Cuma di mana kita mati, kapan kita mati itu rahasia Allah. Begitu ya rezeki. Rezeki hukumnya pasti Allah akan berikan. Cuma berapa besar di mana, nah itu harus kita peroleh dengan satu yang namanya kerja. Tetapi yang jelas rezeki itu hukumnya pasti, bukan lagi insya Allah. Dan salah satu di dalam surat Isra misalnya, Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut tidak bisa memberikan makan. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut tidak bisa memberikan pendidikan yang layak. Kamilah yang menjamin rezekimu dan keluargamu. Jadi rezeki hukumnya pasti. Kamilah kata Allah yang menjamin rezekimu dan keluargamu. Jadi bukan hanya kita, keluarga yang jadi tanggung jawab kita, itu dijamin rezekinya oleh Allah. Pantas orang tua kita dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki. Setiap anak yang lahir sudah Allah tetapkan rezekinya, rezeki yang halal. Jangan sampai rezeki yang halal ini diganti jadi rezeki yang haram, karena kita terjebak pada jumlah. Dan kalau bicara urusan rezeki itu Allah berikan. Jangan kita pikir rezeki itu baru Allah berikan ketika kita ada di dunia. Oh enggak loh. Ya, jangan kita pikir rezeki Allah berikan kepada kita sejak kita ada di dunia. Oh tidak. Bahkan jauh sebelum kita hadir di dunia, rezeki sudah Allah berikan. Kapan? Sejak kita di alam rahim. Sejak kita di alam rahim. Tentu saja hal ini hanya dapat dilihat oleh manusia dengan bantuan mikroskop. Namun, zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhannya begitu saja. Ia melekat pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di bumi. Melalui hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhan. Ya, bahkan ketika di alam rahim kita sudah disuapi oleh ibu kita melalui tari hari-hari. Karena itu sebetulnya apa saja yang dimakan oleh ibu yang hamil pasti membawa dampak pada anaknya. Ya, jadi rezeki sudah Allah berikan bahkan ketika kita ada di alam rahim. Inilah hari ini kita akan mengenal Allah melalui sosoknya sebagai Ar-Razzaq. Kalau yang lalu mengenai Allah sebagai Sang Maha Pemberi rezeki itu waktu lebih pada mindset. Kalau sekarang mungkin lebih kepada aplikasinya.
Ingat, rezeki hukumnya pasti Allah akan berikan. Jangankan kepada kita, binatang saja Allah jamin kok rezekinya. Binatang Allah jamin rezekinya. Mari kita lihat dulu bahwasanya rezeki pada binatang saja sudah Allah tetapkan, sudah Allah jamin. Lihat ikan hidupnya di air, tetapi makanannya tidak selalu di air, makan di atas nih, di luar air. Lihat ikan yang hidup. Binatang saja Allah jamin rezekinya. Sebagaimana penegasan Allah di dalam Al-Quran, tidak ada satu binatang pun yang Allah tidak jamin rezekinya. Kita manusia punya misi di kehidupan ini sebagai khalifatul fil ardh, sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai penguasa di muka bumi. Binatang gak punya misi. Binatang saja Allah jamin kok rezekinya. Apalagi kita yang memang Allah tetapkan kita sebagai penguasa di muka bumi. Pasti rezekinya sudah Allah siapkan. Karena itu jangan pernah takut kalau urusan rezeki. Cuma memang rezeki tidak datang begitu saja. Harus kita peroleh dengan satu yang namanya kerja. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan seperti ini. Ya bani Adam harik kiadaka yusab bibulaka rizquka. Harik itu sebetulnya bahasa Arabnya kalau diterjemahkan secara letterlek, secara apa adanya, itu artinya gerakan tanganmu. Gerakan tanganmu, pasti rezeki akan aku berikan padamu. Jadi cukup gerakan tangan kita, Allah mengatakan, aku berikan rezeki padamu. Gerakan tangan kita saja. Contoh kalau nggak percaya, kalau misalnya di rumah kita ada keramaian, banyak mobil-mobil, kalau ada mobil mau keluar kita gini. Pasti dapat. Nggak usah ngomong deh, coba tangannya begini nih. Tapi kalau kita diam aja dia nggak dapat. Ya, gerakan tanganmu kata Allah, rezeki pasti akan aku berikan padamu. Jadi sebetulnya kalau orang bekerja, saya pernah sampaikan waktu itu, orang bekerja ini bukan lagi mencari rezeki loh. Orang yang bekerja sebetulnya orang yang sedang menjemput rezeki. Kalau cari, bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau jemput, insya Allah pasti dapat. Contoh, kalau kita cari orang di Cengkareng, katakanlah, kita mau cari orang di Cengkareng ini, di bandara, belum tentu ketemu. Tapi kalau jemput, pasti ketemu. Cuma kita memang mesti tahu di mana, terminal berapa, jam berapa, insya Allah ketemu. Begitu juga rezeki. Rezeki harus kita cari dengan sesuatu yang namanya kerja. Jadi orang bekerja sebetulnya orang sedang menjemput rezeki mereka. Jadi contohnya kalau seekor induk burung, 5 anaknya baru netas, kemudian induk burung tadi hanya diam di sarang saja sambil berdoa ya Fatahu ya Razak, ya Fatahu ya Razak, enggak kemana-mana, besok pasti mati. Dan kalau mati tidak berhak menuntut Allah, karena dalilnya tidak seperti itu. Tetapi kalau induk burung tadi terbang sebentar saja, dia tinggalkan sarangnya, tidak lama dia pasti kembali dengan mulut penuh dengan bulir-bulir padi. Jadi rezeki harus diperoleh dengan satu yang namanya kerja. Kita lihat dulu ayat kauniyah. Seekor anjing hutan, makanannya serigala, itu makanannya tikus-tikus tanah. Jadi dia bongkar tikus tanah, dia bongkar tanah, dia ambil tikus tanah. Itu makannya serigala pada waktu musim panas. Ketika musim dingin tiba, ketika tanah itu tertutup seluruhnya oleh salju, bahkan tebalnya sampai setengah meter, 50 cm, bagaimana upaya serigala atau anjing hutan tadi untuk mendapatkan makanannya? Mari kita lihat dulu. Ini es ya, salju yang cukup tebal, menutupi lahan perburuannya. Harik jadaka bisa dibulaka rizquka. Gerakan tanganmu, bekerjalah, pasti rezeki akan aku berikan padamu. Jadi Allah mengajarkan pada kita, walaupun rezeki sudah ditetapkan, kita harus jemput dengan satu proses yang namanya kerja. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau kekayaan kita tidak habis 7 turunan? Apakah kita harus kerja? Ya, seandainya harta kita tidak akan pernah habis 7 turunan, kita belanjakan setiap detik, katakanlah setiap hari, tidak akan pernah habis-habisnya, walaupun 7 turunan yang akan datang, tetap kita harus bekerja. Contohnya ini, Allah menegaskan di dalam surat Saba,
Ini Allah katakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Nabi Sulaiman adalah nabi yang kekayaannya tidak akan pernah ada yang bisa menyamai sampai akhir zaman nanti. Toh pada Nabi Sulaiman saja Allah telah perintahkan untuk bekerja. Karena itu Nabi Sulaiman tidak mengambil begitu saja uang dari Baitul Mal, tapi dia bikin tas yang dibuat dari sejenis kulit pohon, dirajut, dianyam dengan tangannya sendiri. Hasil tas yang dibuat oleh tangan sendiri disuruh pembantunya untuk jual, dan dari hasil penjualan tas-tas itulah Nabi Sulaiman memberikan nafkah pada keluarganya. Ini perintah Allah, malu ala Dauda syukro. Ini kalimat ini perintah, kalimat perintah ya, fil amr. Bentuknya perintah. Malu, bekerjalah wahai keluarga Daud. Cuma memang kalau kita lihat di sini Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah bekerja bukan untuk menjemput rezeki seperti kita, tetapi sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ketika kita bekerja ada dua. Satu, kita bekerja karena memang menjemput rezeki. Yang kedua, bekerja sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan lagi. Sebetulnya Allah bisa nggak sih ngasih makan ke kita tanpa harus bekerja? Bisa nggak? Allah kasih makanan kita instan gitu, makanan siap saji, bisa nggak? Bisa nggak? Kita lihat contohnya nih. Ini makanan yang turun siap saji tanpa harus kita masak, langsung turun. Ayam, dada, burger, turun langsung dari langit, kita tinggal ambil aja sepuasnya, semaunya. Bisa nggak? Bisa, bisa nggak? Pernah nggak kejadian? Nggak ya? Pernah nggak kejadian? Pernah. Siapa bilang nggak pernah? Pernah. Ini dalilnya. Pernah Allah turunkan makanan instan, langsung bisa dimakan. Ini dalilnya. Surat Al-A'raf. Ini Allah ceritakan bagaimana kaum Nabi Musa setelah mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka ada di hutan, di padang pasir selama berapa lama, dan akhirnya mereka kehabisan makanan. Akhirnya mereka minta kepada Nabi Musa agar Allah menurunkan makanan pada mereka. Inilah salah satu ceritanya di surat Al-A'raf. Kami bagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Jadi tidak sedikit lah jumlahnya. Jumlahnya cukup besar. Dalam beberapa hadis riwayat dikatakan jumlah kaum Nabi Musa waktu itu Nabi Musa sekitar 60.000 orang. Yang terbagi dari 12 suku. Kemudian mereka meminta air pada Musa. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah 12 mata air. Dan setiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Ini minuman, makanan ini Allah mengatakan. Kami naungkan di atas mereka dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman kepada mereka, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Jadi makanan itu bukan manna ini sejenis madu, salwa ini sejenis burung. Bukan pengertian burung turun kemudian mereka tangkap, mereka sembelih, mereka masak, tidak. Sudah dalam keadaan siap makan, siap saji. Dalam hadis riwayat dikatakan makanan berupa manna salwa tadi turun di atas nampan yang terbuat dari perak. Luar biasa. Pasti jumlahnya banyak sekali karena kaum Nabi Musa itu umat Nabi Musa banyak. Allah turunkan makanan tanpa asbab. Langsung mereka bisa makan. Tetapi apakah mereka jadi orang yang bertakwa pada Allah? Ketika ditinggal oleh Nabi Musa untuk bermunajat ke Bukit Tursina, hanya dalam tempo 30 hari mereka akhirnya kembali menyembah berhala, menyembah sapi yang dikomandani oleh Samiri. Jadi tidak jaminan kalau Allah berikan kepada kita makanan siap saji tanpa harus kita bekerja, kemudian kita akan jadi bertakwa pada Allah, jadi beriman pada Allah, tidak. Mengapa kita harus bekerja? Ini yang dikatakan oleh Abu Laith As-Samarqandi. Ini diintisarikan dari cerita-cerita yang ada di Al-Quran. Abu Laith As-Samarqandi mengatakan, andaikan Allah memberi rezeki pada manusia tanpa harus bekerja, pasti manusia akan lebih rusak dan lebih banyak kesempatan untuk berbuat kejahatan. Ini diintisarikan oleh Abu Laith As-Samarqandi dari cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Ada satu kaum yang pertanian mereka begitu subur, sehingga diibaratkan kalau mereka berjalan dari satu kebun mereka, ujung satu ke ujung kebun yang lain, dengan keranjang terbuka, pasti sampai di ujung sana keranjang mereka akan penuh dengan buah-buahan tanpa repot-repot memetiknya. Tapi akibatnya apa? Waktu luang yang mereka miliki justru mereka pergunakan untuk berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk berfoya-foya.
Karena itu sebetulnya Allah memerintahkan pada kita untuk bekerja, menjemput rezeki kita sebagai tanda sayang Allah pada kita. Agar kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang amat sangat tidak bermanfaat bagi kita. Ingat bahwasanya kerja juga merupakan ibadah. Jadi jangan memahami ibadah ini hanya sekedar ritual saja. Kerja kita pun ibadah. Karena itu mari kita lihat konsep kerja ibadah. Ada 5 kartu as. Ya. Dalam konsep kerja ibadah ada 5 kartu as. As yang pertama, ini as yang pertama. As yang pertama kerja keras. Jadi walaupun rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk kerja keras. Jadi ada satu pemikiran, pola pemikiran dalam falsafah Jawa, ojo ngoyo. Jangan kamu ngoyo, jangan ngotot karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, di sini kita salah. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi Allah menetapkan rezeki berdasarkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan berdasarkan apa yang ada di pikiran kita, mindset kita. Misalnya kalau ada istri bilang gini ke suaminya, Pak, gaji papa sekian, pengeluaran sekian, kayaknya nggak mungkin lah dengan sisa gaji papa ini kita bisa naik haji. Nggak mungkin lah kita bisa nyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi. Ya, itu akan terjadi. Bukan karena Allah yang alami, tapi karena pola pikir kita sendiri. Tetapi kalau ada istri bilang gini ke suaminya, Pak, gaji papa kan sekian, pengeluaran sekian, alhamdulillah, walaupun sedikit ada sisanya, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan dengan sisa yang sedikit ini barokah, kita bisa naik haji, kita bisa nyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi. Ya, itu akan terjadi. Karena pola pikir kita sendiri. Karena itu sebetulnya rezeki Allah tetapkan juga berdasarkan apa yang kita pikirkan dan hasil kerja kita. Kerja keras. Salah satu dalilnya surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah mengatakan masing-masing akan diberi tingkatan derajat sesuai dengan usaha mereka, sesuai dengan kerja mereka. Dan Allah akan mencukupkan upah-upah atau balasan atas pekerjaan-pekerjaan mereka, dan sedikit pun mereka tidak akan dirugikan. Jadi kalau kita ingin hidup di level 10, kerja kita juga harus level 10 dong. Jangan pengen hidup di level 10 tapi kerja kita hanya sampai level 1 atau level 2 saja. Tidak ada dalilnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin hidup di atas level 10, kita pun kerjanya harus di level 10. Karena Allah akan memberikan hasil daripada apa yang kita kerjakan. Yang kedua, tidak cukup hanya kerja keras, tetapi juga Allah mengajarkan kepada kita kerja cerdas. Artinya kerja pakai otak, kerja pakai akal. Kita tahu orang yang kerjanya pakai otak dan orang yang kerjanya pakai akal, hasilnya, income-nya luar biasa orang yang pakai otak. Seorang lawyer, seorang insinyur misalnya, dibandingkan dengan kuli di pelabuhan atau kuli bangunan atau tukang becak yang kerjanya pakai otot, hasilnya pasti jauh lebih banyak apa yang dihasilkan oleh lawyer atau insinyur karena mereka pakai otak. Pantas kedudukan orang berilmu lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Kita lihat langsung kerja keras dan kerja cerdas. Ada 7 ekor anjing ditinggalkan oleh pemiliknya di daerah Kutub Selatan karena dingin yang amat sangat, sehingga mereka tidak tahan dan pindah ke tempat yang udaranya lebih hangat. Ditinggalkanlah 7 ekor anjingnya. Tadinya ada 8, tapi 1 akhirnya mati. Dan akhirnya mereka sepakat untuk makan. Karena makanan sudah habis, tidak ada lagi. Makanan yang ada apa? Makanan yang ada hanya burung-burung saja. Padahal anjing tadi tidak bisa terbang. Tapi mereka sepakat untuk bekerja keras, kerja cerdas. Walaupun makanan hanya burung. Ada 1 ekor anjing muda, pesimis. Dia berpikir, ngapain sih nangkap burung? Toh kita nggak bisa terbang. Nggak mungkin lah dapat. Kita lihat contoh kerja keras dan kerja cerdas. Jadi dibagi 2 ya kelompoknya. 6 ekor anjing katakanlah di daerah timur, ya. 1 pimpinannya di daerah barat katakanlah. Di tengah-tengah kawanan anjing. Ini 6 di sana nih, di seberang sana. Sembunyi di seberang sana. Anjing yang nggak mau kerja nih, dia nggak mau kerja, yang pesimis tadi. Ternyata kerja keras dan kerja keras mereka membuahkan hasil. Berhasil, kerja keras dan kerja cerdas. Ini pimpinannya tadi. Ya, ini bukan setoran preman ya.
Karena pimpinan juga kerja, jadi pakai otak. Justru otaknya pimpinan, strategi pimpinannya. Jadi mereka kumpulkan dulu, karena ini merupakan kerja kolektif ya. Karena ini merupakan kerja kolektif, mereka kumpulkan hasil kerja keras dan kerja cerdas mereka. Ini nggak mau kerja nih. Pimpinannya ngambil seperlunya, hanya untuk dirinya sendiri. Sisanya mengambil jatah mereka masing-masing. Ini yang nggak mau kerja, apa dapat makan? Kita lihat dulu. Akhirnya dia dapat makan juga. Yang tadi saya katakan rezeki hukumnya pasti Allah akan berikan kepada kita. Dia dapat juga rezekinya. Cuma ada bedanya.